pesawat model itu adalah 1/10 dari prototipe ini. Ya, kemudian yang ditanyakan kemudian adalah tekanan udara di dalam terowongan angin dengan asumsinya temperatur udara pada saat pesawat ini terbang dengan temperatur ini T, temperatur udara pada saat pesawat itu terbang, dan temperatur udara di dalam terowongan angin itu sama, ya ini T sama, di mana T sama dengan Tm. Kemudian hambatan aerodinamik atau drag pada prototipe jika pengukuran drag pada model adalah 1 kg. Jadi ketika angin ini bertiup ke sana, sebenarnya model ini kan terdorong juga ke kiri ke belakang. Nah, ini ditahan. Ya, ini ditahan di sini dan diberi timbangan. Ternyata angkanya menunjukkan 1 kg. Nah, kalau di sini 1 kg, berapa hambatan pada model sini? Ya, jadi kalau di sini itu FM ya. Yalah ya, di sini kita sebut dengan FM gitu ya. FDM gitu ya, FDM. Kemudian pada prototipe itu adalah FD, dragnya ini ya. Yang ditanyakan adalah berapa FD ini jika FDM ini sama dengan 1 kg. Nah, untuk menyelesaikan soal, maka kita inventarisir dulu apa-apa yang sudah diketahui. Yang pertama yang sudah diketahui adalah di sini kecepatan prototipe. ...150 km per jam. Kemudian kecepatan angin. Ini Vm ya, kecepatan angin dalam terowongan angin, sama ya, 150 km per jam. Berikutnya adalah skala 1:10 ya, 10. Jika L itu sama dengan panjang prototipe, kemudian Ln itu sama dengan panjang model, maka L itu sama dengan 10 Lm ya, jadi yang dimaksud skala itu adalah ukuran model dibanding dengan ukuran prototipe. Berikutnya itu adalah T. T itu temperatur udara tempat prototipe terbang. Kemudian Tm itu adalah temperatur di dalam
Kemudian yang lain yang sudah diketahui tadi adalah F, drag model. Ya, ini adalah sama dengan drag model itu sama dengan 1 kilogram. Di dalam analisis dimensional dan keserupaan itu terdapat persyaratan, ya, pengujian menggunakan model itu adalah kondisi Reynolds antara prototipe itu harus sama dengan Reynolds dari model. Ya. Jadi kalau kita tuliskan Reynolds, ya, bilangan Reynolds dari prototipe itu adalah rho PL dibagi rho M PM L. Oh, bukan ya. Nah, ini harusnya ya sama dengan rho N PM LM dibagi mu N. Tuh. Ya. Dimana rho itu sama dengan massa jenis udara bebas, ya, tempat pesawat, tempat prototipe terbang. Kemudian rho M itu sama dengan massa jenis angin, ya, angin di dalam terowongan. Itu. Kemudian mu itu viskositas udara bebas. Kemudian M itu adalah viskositas angin terowongan. Ya. Nah, kalau persamaan itu kita modifikasi jadi perbandingan apa? Rho M per rho, ya, itu sama dengan mu M per mu kali P per PM kali L per LM. Nah, ini kita sudah tahu jika PM dan V dan VM itu besarnya sama, ya, sama-sama 350 km per jam. Ya, jadi kita teruskan. Ya. Mu M per mu kali 1, ya, kemudian kali 10. Nah, 1 ini karena tadi V dan VM itu besarnya sama, ya, ini jadi ini 1, ya. Kemudian L dibagi LM karena skalanya 10 maka dikalikan 10, sehingga dari sini kita dapat persamaan rho N per rho itu sama dengan
10 mu m per mu. Tuh ya. Nah, untuk membuat keserupaan Reynolds-nya, kondisi Reynolds-nya sama, maka ya, supaya Reynolds prototype sama dengan Reynolds model, maka harus diupayakan untuk ini ya, ini agar Reynolds prototype sama dengan Reynolds model, maka terowongan angin harus dinaikkan tekanannya. Supaya memenuhi N dibagi rho itu sama dengan 10 mu m per mu. Untuk menghitung berapa besar tekanan yang dibutuhkan di dalam terowongan angin, kita menggunakan persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal itu adalah P sama dengan rho kali R kali T. P ini tekanan, sedangkan rho ini massa jenis gas, kemudian R ini tetapan gas atau konstanta gas, T ini temperatur mutlak dari gas. Nah, dari persamaan gas ideal ini berlaku seperti ini. Dibagi P itu sama dengan konstan. Nah, dari sini kita bisa membandingkan antara rho prototype, kemudian udara tempat prototype terbang, dan temperatur udara tempat prototype terbang dibagi dengan tekanan udara. Ya, itu harus sama dengan rho pada terowongan angin di dalam udara dalam terowongan angin, kemudian R ya bagi N ya. Nah, kalau kita perhatikan tetapan gas itu sama ya, jadi ini dan ini ya, jadi ini bisa kita sederhanakan karena sama. Kemudian temperatur dari udara dan temperatur angin di dalam terowongan juga sama, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Jadi kita sekarang punya persamaan rho dibagi P sama dengan rho M dibagi PM. Ya. Dari sini ya, persamaannya kita ubah menjadi
PM ya, PM kali rho itu sama dengan P kali rho M. Ya, kemudian ini kita modifikasi lagi menjadi PM per P itu sama dengan rho M per rho. Ya. Nah, kita sudah tahu tadi di sini karena rho M per rho itu sama dengan 10 mu M per mu itu ya, maka PM per P itu sama dengan 10 mu M per mu. Nah, karena kondisi udara itu semua sama, sehingga mu M sama dengan mu. Jadinya PM itu sama dengan per P itu sama dengan 10 ya, karena ini jadi 1 itu ya. Oke. Sehingga tekanan di dalam terowongan angin itu sama dengan 10 tekanan udara. Nah, tekanan udara bebas itu adalah 1 atmosfer. Dengan demikian PM itu sama dengan 10 kali 1 atmosfer sama dengan 10 atmosfer ya. Jadi tekanan yang dibutuhkan untuk menguji model 10 atmosfer. Oke, ini jawabannya ya. Ini jawaban akhirnya ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa besar drag yang terjadi pada prototipe dengan cara menguji model. Drag itu gaya hambatannya. Ya, jadi apa sih sebenarnya gaya hambat? Jadi kalau tadi misalnya ini pesawat, ya, yang dimaksud dengan gaya hambat itu adalah gaya. Jadi ini pesawat ini bergerak ke kanan ya, nah, bergerak kanan dengan kecepatan v. Gaya yang dimaksud dengan gaya hambat adalah gaya yang menahan pesawat ini untuk maju ke depan, ke kanan ya, akibat aliran udara ya di sini Fd ya. Nah, pesawat sendiri itu didorong dengan F thrust ya, gaya dorong. Ini gaya dorong. Itu. Kemudian gaya yang lain adalah di sini itu gaya, nah ini berat ya. Sedangkan yang ke atas sana itu gaya angkat atau lift. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita bicara khusus untuk gaya hambat ya atau drag. Nah, gaya hambat itu persamaannya adalah setengah CD ya, kali rho
kali V kuadrat. Ya, dan dikalikan dengan panjangnya. Ya. Jadi CD ini itu dihitung sepanjang L ini, ya. Ini untuk prototipe. Sedangkan untuk model, maka persamaannya adalah FDM sama dengan setengah. Ini adalah dan ini rho M V kuadrat M. Nah, ya. Nah, CD ini adalah koefisien drag. Ya, ini koefisien drag. Jadi setiap benda yang bergerak di dalam fluida, baik fluida cair maupun gas, itu akan mengalami drag. Besarnya itu dipengaruhi oleh koefisien drag. Nah, baik prototipe maupun model itu punya koefisien drag yang sama. Ya, sehingga kita punya persamaan untuk yang prototipe itu setengah kali CD kali rho kali V kuadrat kali L, sedangkan untuk yang model itu setengah kali CD kali rho model kali V kuadrat M dan kali Lm. Nah, CD, maka dari sini kita akan bisa menghitung CD itu adalah sama dengan FD dibagi setengah rho V kuadrat L. Nah, perhatikan juga CD ini juga sama di sini ya, sehingga ini kita bisa samakan FDM dibagi setengah rho M ya, V kuadrat M kali Lm. Nah, jadi kita bisa membuat persamaan karena kita mau mencari ini drag ini ya, kita masukkan ke sini. Nah, sama dengan FDM kali ya, kali setengah rho V kuadrat L ini dibagi dengan setengah rho V kuadrat M kali L. Ya. Ini kita teruskan ke sebelah sini ya. Sehingga kalau kita keluarkan itu ya FD itu sama dengan setengah rho V kuadrat L dibagi setengah rho M V
PMLM kali FDM. Nah, ini bisa kita bilangkan ya, ini setengah dibagi setengah, kemudian masih ada yang kurang ya, ini kuadrat ya, bisa kita hilangkan. Kemudian V dan VM ini besarnya sama, ini juga sama, bisa kita hilangkan juga ya. Sekarang kita tinggal punya dua persamaan ini. Nah, sebentar nih, ada yang kurang nih ya. Ini bukan L tapi ini L kuadrat ya. Nah, ini L kuadrat. Ini juga L kuadrat, ini LM kuadrat. Oke. Ini juga kuadrat. Oke. Ya, kita terus ya. Nah, sekarang kita tinggal punya FD rho per rho m L kuadrat LM kuadrat ini sama dengan kali F dm. Nah, jadi kita tahu ini itu adalah 10 ya. Jadi perbandingan antara rho dan rho m itu adalah 1/10. Jadi ini 1/10. Kemudian perbandingan antara L dan LM itu adalah ya, jadi kalau ditulis di sini ya, L per LM itu sama dengan 10 ya. 10. Sehingga L kuadrat per LM kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Ini sama dengan 100. Sehingga di sini kita tuliskan 100 FDM. Ya, ini kita selesaikan persamaannya. Nah, ini 1, ini 10. Sehingga FD itu sama dengan 10 FDM. Nah, jika FDM tadi ya, model itu adalah 10 kilogram, maka FD itu sama dengan 10. Maaf ya, ini sebentar, ada yang keliru. Ini bukan 10 ya, ini 1 kilogram. Jika FDM itu 1 kilogram, maka FD-nya adalah 10 kali 1 kilogram ya, sama dengan 10 kilogram atau 98,1 Newton ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi FD itu adalah daya seret adalah drag prototype.
Oke, selesai. Silahkan dikerjakan ulang ya.